saya Nura Siti Nur Aiman, NIM 112311406 dari kelas MA 23C05, Fakultas Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di video ini, saya ingin mempresentasikan mengenai teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini tentunya sangat penting, terutama bagi kita yang terjun dalam dunia bisnis atau kita yang ingin mengetahui bagaimana hukum mempengaruhi aspek bisnis. Lalu apa sih definisi dari hukum bisnis? Hukum bisnis adalah cabang hukum yang mengatur aspek yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan perdagangan. Ini termasuk aturan tentang kontrak, kewajiban perusahaan, perdagangan internasional, dan banyak lagi. Nah, hukum bisnis bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam kegiatan bisnis agar semua pihak yang terlibat dapat menjalankan aktivitasnya dengan adil dan transparan. Selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip dasar hukum bisnis. Ada beberapa prinsip dasar dalam hukum bisnis yang perlu kita ketahui. Yang pertama, legalitas. Semua tindakan bisnis harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, kepastian hukum. Semua pelaku bisnis harus memiliki kepastian hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan. Ketiga, keadilan. Setiap pihak dalam transaksi bisnis harus diperlakukan dengan adil. Yang keempat, itikat baik. Semua pihak harus beritikat baik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Nah, prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan akan berkelanjutan. Untuk implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari, sekarang mari kita lihat bagaimana hukum bisnis diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh yang bisa kita bahas. Yang pertama, kontrak bisnis. Nah, pastinya dong setiap perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam bisnis harus dituangkan dalam bentuk kontrak. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban setiap pihak serta konsekuensi jika ada yang tidak memenuhi kesepakatan dari awal. Nah, yang kedua, pembentukan perusahaan. Dalam mendirikan sebuah perusahaan, ada aturan-aturan hukum yang harus diikuti, seperti pendirian PT ini dengan CV ini atau jenis perusahaan lainnya. Hukum ini mengatur modal, struktur organisasi, dan tanggung jawab hukum perusahaan. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Hukum bisnis juga melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Misalnya, adanya undang-undang yang mengatur tentang kewajiban prosedur produsen untuk memberikan informasi yang benar tentang produk yang dijual. Yang keempat, hak kekayaan intelektual. Bisnis yang inovatif perlu melindungi ide dan produk mereka melalui hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Ini penting untuk mencegah pihak lain meniru atau menggunakan inovasi tanpa izin. Yang kelima, perdagangan internasional. Dalam dunia bisnis internasional, ada aturan yang mengatur ekspor-impor barang, termasuk bea cukai, tarif, dan perjanjian perdagangan internasional. Hukum ini membantu menciptakan perdagangan yang adil antara negara-negara yang satu dengan negara yang lain. Di dalam dunia bisnis, ada berbagai jenis perjanjian yang sering digunakan. Beberapa yang paling umum meliputi perjanjian jual beli.
Ini adalah perjanjian yang mengatur penjualan barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Misal, kontrak antara pemasok dan pengecer. Yang kedua, perjanjian kerjasama digunakan ketika dua atau lebih pihak setuju untuk bekerja sama dalam suatu proyek atau usaha. Contohnya adalah joint venture atau kemitraan bisnis. Yang ketiga, perjanjian sewa. Ini mengatur penyewaan seperti properti atau peralatan. Contoh umumnya adalah sewa gedung untuk kantor atau sewa alat besi untuk konstruksi. Yang keempat, perjanjian distribusi mengatur hubungan antara produsen dan distributor. Distributor setuju untuk menjual produk produsen dengan syarat tertentu. Yang kelima, perjanjian franchise. Ini mengatur hak dan kewajiban antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Menerima waralaba menjalankan bisnis dengan model dan merek dagang dari pemberi waralaba. Di sini saya bahas sekilas tentang pentingnya hukum bisnis dalam startup. Bagi kalian yang sedang memulai startup, memahami hukum bisnis sangatlah penting. Berikut beberapa alasan mengapa hukum bisnis krusial untuk startup. Yang pertama, melindungi ide dan inovasi. Dengan mendaftarkan hak paten atau merek dagang, startup dapat melindungi produk atau jasa unik mereka dari peniruan. Yang kedua, mengatur investasi. Startup seringkali membutuhkan dana dari investor. Perjanjian investasi yang jelas membantu mencegah konflik di masa depan dan mengatur pembagian keuntungan serta kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya, mematuhi regulasi. Setiap bisnis harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk pajak, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Kegagalan untuk mematuhi regulasi ini dapat berakibat pada denda atau masalah hukum lainnya. Ada yang namanya mengatur hubungan kerja. Penting untuk memiliki kontrak kerja yang jelas dengan karyawan untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Meminimalkan resiko. Dengan memiliki perjanjian yang kuat dan mematuhi hukum, startup dapat meminimalkan resiko hukum yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis. Saya ambil studi kasus perusahaan teknologi startup. Misalnya, ada sebuah startup teknologi bernama Text Innovator yang ingin mengembangkan aplikasi baru bernama HealthTrack, sebuah aplikasi yang membantu penggunaan melacak kesehatan mereka secara real time. Untuk merealisasikan proyek ini, mereka membutuhkan dana dan bermaksud mencari investor. Langkah pertama, tentunya mereka mencari investor. Text Innovator bertemu dengan seorang investor potensial yang tertarik dengan ide mereka. Pertemuan ini menghasilkan diskusi tentang bagaimana kerjasama ini akan dibentuk. Langkah kedua, membuat kontrak investasi. Kedua belah pihak sepakat untuk membuat kontrak investasi yang mencakup jumlah investasi, pembagian saham, kewajiban investor. Nah, kewajiban ini nih, investor ini berkomitmen untuk tidak hanya memberikan dana tetapi juga membimbing strategis. Kewajiban Text Innovator menggunakan dana sesuai dengan rencana bisnis yang disetujui. Langkah ketiga, perlindungan kekayaan intelektual. Tentunya, perusahaan Tech Innovator memastikan untuk melindungi ide mereka dengan mendaftarkan hak paten untuk fitur-fitur unik dari aplikasi HealthTrack. Mereka juga mendaftarkan merek dagang untuk nama aplikasi dan logo. Langkah keempat, mematuhi regulasi. Mereka memastikan bahwa aplikasi HealthTrack mematuhi semua regulasi terkait privasi data dan kesehatan, termasuk persyaratan lainnya. Langkah 5,
perjanjian kerja dengan karyawan. Tax Inovator merekrut tim pengembangan dan memastikan setiap karyawan memiliki kontrak kerja yang jelas yang mengatur tugas dan tanggung jawab, mengembangkan dan memelihara aplikasi, kompensasi gaji, gaji tunjangan, dan opsi saham, kerahasiaan ketentuan yang melarang, pengungkapan informasi rahasia perusahaan. Langkah keenam, meluncurkan produk setelah semua persiapan hukum selesai. Tax Inovator meluncurkan aplikasi HealthTrack ke pasar dengan keyakinan bahwa semua aspek hukum telah dipenuhi, sehingga meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang kesuksesan. Jadi, pada tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk payung hukum bagi para penyedia jasa transportasi online, dan kini pemerintah telah merevisi aturan tersebut dan terdapat 3 poin penting. Di antaranya adalah poin tentang digital dashboard, pajak, dan sanksi. Hadirnya transportasi online pada 2010 di Indonesia memancing animo masyarakat menggunakannya untuk mempersingkat waktu tempuh perjalanan. Terlebih tarif yang ditawarkan perusahaan transportasi online ini lebih murah bila dibandingkan transportasi konvensional. Menjamurnya pengguna jasa transportasi online beriringan dengan peningkatan penyedia jasa transportasi online. Tidak jarang persaingan yang pesat antara penyedia jasa transportasi online dan konvensional menimbulkan konflik. Dari mulai kisru antar pengemudi hingga demonstrasi yang dilakukan taksi konvensional pada Maret 2016 lalu. Dan belum lama terjadi serangan salah sasaran kepada pengemudi umum. Akhirnya pemerintah turun tangan demi mengentaskan konflik antar transportasi online dan konvensional. Caranya dengan memberikan payung hukum pada penyedia transportasi online melalui Peraturan Menteri tahun 2016 dan telah ditandatangani Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan periode 2014-2016. Pada peraturan menteri tersebut terdapat 11 syarat, diantaranya mengenai kuota jumlah kendaraan dan kewajiban STNK yang berbadan hukum. Kini Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 ini telah direvisi dan akan diterapkan pada 1 April mendatang. Pada revisi Permenhub Nomor 32 ini terdapat poin-poin baru, yaitu mengenai akses digital dashboard, pajak, dan sanksi. Skemanya untuk pajak nantinya akan diusulkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Dan untuk sanksi, Menkominfo akan menindak. Bila ada perusahaan transportasi online yang enggan mengikuti peraturan, Menkominfo akan melakukan pemblokiran sementara terhadap aplikasi. Nanda Windari, CNN Indonesia. Jadi kesimpulannya, itulah sedikit penjelasan tentang teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk studi kasus perusahaan teknologi startup. Dengan memahami dan mengikuti hukum bisnis, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.